Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus selalu melimpah buat kita yang dikasihinya. Mari kita mulai kita ibadah pada hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau
Terima kasih Bapa. Ya Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak untuk kami sembah, hanya Kau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada bagi kami, pengharapan-Mu selalu ada bagi kami, karena Kau Allah yang setia menemani kami dimanapun kami berada. Karena Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan bagi kami ya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Ya Yesus, kami buka ibadah pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa saudara, kasih Yesus selalu ada bagi kita dimanapun kita berada. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kami yakin dan percaya pertolongan Yesus selalu ada buat kita. Haleluya. Kita fokus pada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Segala pujian Yesus.
syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, saat kami beribadah kepada Engkau, saat kami duduk untuk memuliakan Engkau, berkati kami semua, terlebih lewat firman Allah yang kami terima Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menguasai kami semua, dengan urapan dari sorga mengurapi kami semua. Kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan yang mengganggu hati, pikiran, perasaan, pendengaran kami ikat, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong mereka semua, berikan Tuhan roh sukacita, roh kesabaran untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Laki-laki Sorga, dan tidak akan lama lagi datang pada kali yang kedua. Pada saat ini, biarlah kita menyiapkan hati kita, pikiran, perasaan kita untuk mendengarkan firman Allah. Beberapa hari yang lalu kita telah mengingat kembali di mana Yesus sudah mati, bangkit, sudah kasih dalam Tuhan. Bahkan nanti kita akan mengingat kembali kenaikan Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kita masih berada di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada saudara-saudaranya, khususnya pada saat ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di saat murid-muridnya berada dalam keadaan ketakutan oleh karena orang-orang Yahudi, sehingga mereka berkumpul di dalam satu ruangan yang tertutup, ya, di ruangan yang tertutup atau terkunci, dan tiba-tiba Yesus datang, tiba-tiba Yesus ada, tiba-tiba Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk memberikan damai sejahtera. Kenapa Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera? Sebab murid-muridnya pada waktu itu berada dalam keadaan ketakutan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23 lebih dahulu. Sudah ku kasih dalam Tuhan. Injil Yohanes 20, 19 sampai 23 berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Ya, 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid saat itu bersukacita, ya, karena mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, sudah kasih dalam Tuhan ini, Yesus menampakkan atau memperlihatkan diri pada waktu
waktu murid-muridnya berada dalam keadaan ketakutan. Ya, mereka terkurung, mereka mengunci di satu ruangan yang tertutup. Tiba-tiba Tuhan itu datang. Tiba-tiba Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri kembali kepada Thomas secara pribadi. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid waktu itu yang ada di ruangan yang terkunci. Dan Thomas tidak ada di sana. Kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 berbunyi demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi waktu murid-murid dalam keadaan ketakutan, Thomas tidak ada. Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang ada di situ. Ayat yang ke-25 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, waktu murid-murid yang sudah ketemu Tuhan, murid-murid ini menyampaikan, menyatakan kepada Thomas bahwa kami murid-murid sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak percaya. Sebelum aku menaruh tanganku ke lubang atau pada luka bekas paku atau pada lambung, aku belum percaya, tidak mau percaya. Jadi suasana waktu itu murid-murid yang lain ada dalam keadaan sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Tapi Thomas tidak percaya. Dia belum ada sukacita, dia belum ada damai sejahtera kalau ia belum melihat kenyataannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus coba membuka pikiran murid-murid ini. Yesus coba membuka pikiran, ya, artinya Yesus mau mengajak supaya murid-murid ini melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Supaya apa? Murid-murid itu bisa mengerti. Yesus berkata, sudah kasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-45 dan 46. Injil Lukas pasal 24, 45 dan 46. Injil Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini Tuhan bicara kepada murid-muridnya supaya murid-murid itu mengerti. Ya, 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga ia bangkit. Ya, jadi Yesus mencoba membuka pikiran mereka, pikiran yang belum percaya, yang belum sungguh-sungguh percaya. Yesus berusaha, sudah kasih dalam Tuhan, membuka pikiran mereka, membuka hati mereka untuk mereka percaya kepada Yesus. Yesus membuka pikiran mereka, sudah kasih dalam Tuhan, dengan suasana yang ada dalam sukacita pada waktu itu. Ayat yang ke-47 berkata, dan lagi dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, berita yang disampaikan yaitu berita pertobatan dan berita pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi murid-murid sudah kasih dalam Tuhan berada dalam suasana ketakutan saat mereka melihat bahwa Yesus mati. Mereka berada dalam satu ruangan yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Dan Thomas tidak ada pada waktu itu. Tapi Tuhan terus mencoba membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti tentang pribadi Yesus Kristus. Ayat yang ke-48 berkata, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid waktu itu, Tuhan berkata, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saksi dari semuanya itu, sudah. Saksi apa? Saksi untuk memberitakan berita pertobatan, saksi untuk memberitakan berita pengampunan dosa, sampai kepada segala bangsa. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman. Sudah ku kasih dalam Tuhan, akibat dari kebangkitan Tuhan Yesus, akibat daripada kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menjadi anak Allah. Yesus menjadi anak Allah. Akibat kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus menjadi anak Allah. Roma 1 ayat yang ke-4 berkata, dan menurut Roh Kudus yang dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, akibat kebangkitan Yesus Kristus, Yesus disebut atau dikatakan ia adalah anak Allah. Sudah kasih dalam Tuhan, dia adalah anak Allah. Poin yang pertama, sudah kasih dalam Tuhan, akibat kebangkitan Yesus Kristus, ia disebut anak Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 37 berkata, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, Injil Matius juga menyaksikan, ya, memberitakan bahwa dia ini adalah anak Allah. Poin yang kedua, sudah kasih dalam Tuhan, kita lihat di sana akibat Yesus bangkit telah menuntun, akibat Yesus bangkit, sudah kasih dalam Tuhan, telah membenarkan orang yang percaya. Jadi akibat Yesus bangkit, orang percaya, orang percaya dibenarkan. Akibat Yesus bangkit, sudah kasih dalam Tuhan, orang percaya dibenarkan. Roma pasal yang ke-4, 24 dan 25. Tetapi tertulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25.
Yesus yang telah diserahkan pada pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus sudah kasih dalam Tuhan, mati dan bangkit, ya. Dia membenarkan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya sudah kasih dalam Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kita hanya mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita dibenarkan karena kita percaya, karena kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat poin yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan. Poin yang ketiga, akibat kebangkitan Tuhan Yesus telah menuntun seorang imam besar untuk kami di sorga. Akibat Tuhan Yesus bangkit, menuntun seorang imam besar, kami ada di sorga. Roma pasal 8 ayat yang ke-34 berkata, Roma pasal 8, 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sudah kasih dalam Tuhan, akibat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempunyai seorang imam besar, ya, seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi, sudah kasih dalam Tuhan, imam besar untuk berdoa buat saya, berdoa buat kita semua yang masih ada di dunia ini. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 berkata, Ibrani 7:25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Dan Yesus Kristus sebagai imam besar, dia hidup menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia hidup menjadi perantara antara kita dengan Allah. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, dia bukan hanya menjadi perantara, tapi dia juga berdoa buat kita semua. Ya, dia di sana berdoa buat saya dan saudara supaya kita ini, manusia yang ada di muka bumi ini, jangan hilang, jangan lepas dari iman kepercayaan kita sekalian. Dalam Lukas pasal 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jadi Tuhan kita tuh berdoa. Berdoa buat kita semua yang ada di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya iman saya dan saudara jangan gugur, jangan hilang. Itulah tugas pekerjaan daripada imam besar, mendoakan buat saya dan saudara. Bagi saya dan saudara harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sebab kita mempunyai imam besar yang mendoakan saya dan saudara. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam Injil kitab suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Injil kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan kamu berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Jadi Tuhan kita digambarkan sebagai imam besar, dia itu adil. Sudah kasih dalam Tuhan, ya, dia itu adil. 2, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, itulah
firman Allah yang disampaikan buat kita sekalian, mana Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya sewaktu Yesus ada di muka bumi. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya yang dalam keadaan ketakutan, dalam satu tempat, ruangan yang terkunci. Dan Tuhan juga menampakkan diri kepada Thomas, seorang pribadi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kasihan Tuhan, akibat daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, murid-muridnya mendapatkan sukacita, Thomasnya percaya kepada Tuhan, dan akibat kebangkitan kita, Yesus menjadi anak Allah dan kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, dan kita mempunyai imam besar agung yang luar biasa. Jadi pendoa buat saya dan saudara. Puji Tuhan, itulah firman Allah yang kita bisa dengar pada saat ini. Mari kita akan menyanyi satu pujian, sudah kasih dalam Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan, menandakan bahwa ibadah kami telah usai di dalam penyertaan Tuhan. Kami akan menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih ibadah kami yang Tuhan sudah menyertai. Berikan kekuatan kepada kami semua, khususnya kepada anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian, baik dalam memimpin pujian, memainkan musik Tuhan, sampai kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Tuhan berkati kami semua, rumah tangga nikah kami, Tuhan berkati usaha pekerjaan kami. Terlebih Tuhan, Engkau akan menyelamatkan kami semua, supaya tidak ada satupun iman kami sidang jemaat-Mu yang gugur Tuhan. Tapi biarlah iman kami Tuhan akan bangkit karena melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kami bersyukur dan terima kasih kami mempunyai Allah kami yang hidup. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini mendengarkan firman Allah.
Biarlah Tuhan Engkau mengurapi mereka, berikan roh pengertian dalam kehidupan mereka, berikan kesabaran dalam kehidupan mereka untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini buat jemaat Tuhan, Engkau memberkati mereka semua di dalam usaha pekerjaan mereka, baik mereka bekerja di toko, di warung, di kios, di ladang, di sawah, di kantor, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang bimbang berikan ketetapan dalam hati mereka semua, supaya pada hari-hari akan datang kami akan kumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, mempelai laki-laki sorga yang tidak akan lama lagi datang pada kali yang kedua, akan menyertai kita semua sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ketemu nanti pada minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.